Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, hayo gozaimasu. O genki desu ka? Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Bagi kalian yang sakit, Beliza doakan semoga akan sembuh ya. Kali ini Beliza akan memberikan tutorial pelajaran bahasa Jepang, lanjutan dari tutorial kegiatan pembelajaran bahasa Jepang yang minggu lalu, yaitu tentang perubahan kata kerja dalam bahasa Jepang. Perubahan kata kerja yang kita pelajari kali ini disebut dengan kata kerja bentuk sambung T. Kata kerja bentuk sambung T maksudnya apa? Kata kerja bentuk sambung ini digunakan untuk menyambung kata kerja satu dengan kata kerja yang lain, atau menyambung kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Kata kerja bentuk sambung T ini bisa juga digunakan untuk membuat kalimat perintah, bisa juga membuat kalimat larangan, bisa juga untuk membuat kalimat yang menyatakan mohon izin, permohonan minta izin untuk melakukan sesuatu. Jadi banyak sekali manfaatnya. Kita bisa membuat berbagai variasi kalimat dalam bahasa Jepang dengan menggunakan kata kerja bentuk sambung T. Nah, untuk lebih jelasnya mari ikuti pelajaran saya. Baiklah, kita mulai pelajaran kali ini, yaitu tentang perubahan kata kerja bentuk sambung T ya. Kata kerja bentuk sambung T. Fungsinya apa? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu salah satunya menyambung kegiatan satu dengan kegiatan yang lain. Menyambung kalimat satu dengan kalimat yang lain. Ya. Contohnya apa? Misalnya kegiatannya adalah bangun tidur, kemudian saya mandi. Bangun tidur, kemudian saya mandi. Dalam bahasa Jepang, watashi wa asa okite mizu wo abimasu. Jadi maksudnya saya bangun pagi lalu mandi. Ya, watashi wa asa okite mizu wo abimasu. Kegiatan ini dilakukan secara berurutan kan? Ya, dilakukan secara berurutan. Jadi kita tulis watashi wa asa okite mizu wo abimasu. Saya bangun pagi lalu mandi. Seperti itu. Kalimat pertama apa? Saya bangun. Kemudian kalimat kedua adalah mandi. Mandi dalam bahasa Jepang adalah mizu wo abimasu. Bangun adalah okimasu. Digabung menjadi watashi wa asa okite mizu wo abimasu. Jadi dalam satu kalimat ini hanya ada satu bentuk mas, yaitu di akhir kalimat. Di tengah kalimat kita tidak boleh menambahkan mas yang lain. Jadi ini harus dalam bentuk sambung T. Itu maksud saya dengan kata kerja bentuk sambung T. Ya. Contoh yang lain, misalnya fungsi kata kerja bentuk sambung T ini yaitu untuk membuat kalimat perintah dengan sopan. Membuat kalimat perintah dengan sopan, yaitu bentuk te kudasai. Te kudasai. Contohnya adalah tolong tulis ya. Tolong tulis di sini. Tolong tulis di sini. Di sini adalah koko ya. Koko. Koko ni tulis di sini. Kaite kudasai. Tolong tulis di sini. Tolong tulis di sini. Te kudasai di sini membuat kalimat perintah menjadi bentuk kalimat perintah yang sopan. Tolong tulis di sini. Kaite kudasai. Bisa juga kita tidak menggunakan kudasai, koni kaite itu saja juga boleh ya. Jadi tanpa ada kudasai, hanya bentuk T saja itu juga sudah menunjukkan kalimat perintah, tapi masih sopan ya. Kemudian fungsi yang lain yaitu membuat kalimat yang artinya boleh. Misalnya apa?
Bolehkah saya pergi ke toilet? Ini kalimat yang sering kita gunakan kalau kita ingin minta izin guru untuk ke toilet ya. Masih ingat bahasa Jepangnya apa? Toire ni ittemo ii desu ka? Toire ni ittemo ii desu ka? Bolehkah saya pergi ke toilet? Nah, ini kalimat yang minta izin untuk melakukan sesuatu. Bolehkah saya pergi ke toilet? Nah, bolehkah saya pergi ke toilet? Ya. Kemudian kalau misalkan dalam kalimat berita, bagaimana? Misalnya saya boleh mengambil foto. Saya boleh mengambil foto. Ya. Watashi wa shashin o totemo ii desu. Watashi wa shashin o totemo ii desu. Saya boleh mengambil foto. Maksudnya boleh foto gitu ya. Kalau mau meminta izin, bolehkah saya mengambil foto? Shashin o totemo ii desu ka? Tambahkan ka di akhir kalimatnya. Ya. Kalau misalkan boleh, berarti saya boleh mengambil foto. Watashi wa shashin o totemo ii desu. Nah, bentuk temo ii desu ini juga menggunakan kata kerja sambung bentuk te. Ya. Contoh yang lain, kegunaannya atau fungsi dari kata kerja benda sambung te yaitu membuat kalimat larangan atau yang artinya tidak boleh. Contohnya, koko ni tabako o sutte wa ikemasen. Koko ni tabako sutte wa ikemasen. Tidak boleh merokok di sini. Tidak boleh merokok di sini. Bentuk te wa ikemasen artinya tidak boleh. Contoh lainnya misalnya tidak boleh makan di sini ya. Tidak boleh makan di sini. Koko ni tabete wa ikemasen. Tidak boleh makan di sini. Koko itu artinya kan di sini ya. Kemudian tabete wa ikemasen tidak boleh makan. Jadi bentuk te wa ikemasen adalah artinya tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, ini adalah fungsi dari penggunaan kata kerja benda sambung te. Ya, yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya mengubah kata kerja bentuk dasar atau bentuk kamus menjadi kata kerja bentuk sambung te. Seperti yang sudah kita ketahui, kata kerja itu ada 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Masih ingat ya? Contoh kata kerja bentuk kamus yang berakhiran u misalnya kau, ya, kau, ya, sebutkan lagi, ingat-ingat kembali. Kemudian kata kerja yang berakhiran su, tatsu, misalnya ya, tatsu. Kalau ru, suaru. Bu, kalau bu apa? Bu misalnya asobu. Mu, yomu. Yomu. Kemudian nu,
sinu, kemudian gu, ya. Di sini gu, oyogu, ya. Diingat kembali ya contoh-contoh kata kerja bentuk kamu yang sudah kita pelajari. Kemudian di sini ada ku, misalnya kaku, dan terakhir yang berakhiran su yaitu hanasu. Ingat ya, kata kerja kelompok 1 semuanya berakhiran u untuk kata kerja kamus ya. Utsuru, bumunu, gukusu ya. Utsuru, bumunu, gukusu. Nah, sekarang perubahannya. Nah, sebelum ke perubahan, mari kita ingat kembali bentuk masnya apa? Mas. Caranya seperti apa? Semua yang berakhiran bunyi u ini berubah menjadi akhiran bunyi i dan ditambah dengan mas. Kau menjadi kaimas, ya. Artinya membeli. Membeli. Kemudian tatsu artinya berdiri. Bentuk masnya adalah hachimas. Artinya berdiri. Kebalikannya adalah suwaru, suwarimas, artinya duduk. Ya. Kemudian asobu, bentuk masnya asobimas, artinya bermain. Sedangkan yomu menjadi yomimas, artinya membaca. Sinu ini menjadi sinimas, bisa berarti meninggal, atau mati. Oyogu apa artinya? Oyogimas, artinya berenang. Kalau kaku menjadi kakimas, artinya menulis, ya. Dan hanasu, hanashimas, artinya bicara, ya, bicara. Nah, sekarang kita ke kata kerja bentuk T. Kata kerja bentuk T ini, ingat, kenapa saya minta kalian untuk menghafal akhirannya saja. Utsuru, bumunu, gukusu, ya. Utsuru, bumunu, gukusu. Lihat ini, yang berakhiran utsuru, kasih tanda ya, yang berakhiran utsuru, ini ya, ini ya, hai, utsuru, akhirannya saja ini ya, yang kita ubah akhirannya. Utsuru ini semuanya menjadi bentuk T. Kau menjadi kate. Tatsu menjadi ate. Hai, dan suaru menjadi suate. Lihat akhirannya, ya. Nih, ate, utsuru, ate, utsuru, ate. Kau menjadi kate. Tatsu tate, suaru tate. Kalau kita bikin kalimat, ayo berdiri, silakan berdiri. Tate kudasai. Nah, seperti itu. Tate kudasai. Silakan duduk, suate kudasai. Tolong belikan, kate kudasai. Nah, seperti ini jadinya, ya. Ate-nya kecil ya. Kemudian yang akhiran bumunu, ini berubah menjadi ande. Kecuali untuk meninggal ya, nggak ada perintah untuk meninggal ya. Nah, contohnya asonde, kemudian yonde,
sino, sinde, ende, semuanya ende, gini ya, ende. Jadi bumuno ini akhiran bumuno berubah menjadi ende. Asonde kudasai, silakan bermain atau bermainlah. Yonde kudasai, silakan baca. Nah, kalau shinde kudasai Bu, silakan mati. Memang kalimatnya aneh ya, tapi itu secara tata bahasa benar. Tapi ini salah satu contoh kalimat saja ya, tata bahasa Jepang seperti itu. Shinde, gitu ya. Tidak harus kudasai, bisa aja ditambahkan dengan kata bahasa lain, misalnya shinde imas, ya, meninggal dunia. Hai, saya lanjutkan dengan kata oyogu. Oyogu ya, akhiran gu ini akan berubah menjadi ide. Jadi di sini oyoide. Oyoide. Berenang. Oyoide kudasai. Ya, misalnya tambahkan dengan kata kudasai. Oyoide kudasai. Ayo berenang, berenanglah gitu ya. Oyoide kudasai. Kasih tanda gu berubah menjadi ide ya. Gu berubah menjadi ide. Kemudian untuk kata kaku yang berakhiran ku, kaite, kaite, ku menjadi ite. Kaite kudasai, tulislah, tulislah. Koko ni kaite kudasai, tulislah di sini ya. Akhiran ku menjadi ite. Kemudian kata yang berakhiran su, su menjadi shite. Hanasu menjadi hanashite. Hanashite kudasai. Hanashite kudasai artinya bicaralah ya, bicaralah. Hanashite kudasai. Nah, itu tadi adalah perubahan kata kerja bentuk kamu menjadi bentuk T untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1. Saya ulangi lagi, yang berakhiran utsuru menjadi ate, bumuno menjadi ende, gu ide, gu ite, dan sushite ya. Ini dihafalkan dulu. Utsuru ate, bumuno ende, gu ide, sushite. Ya, itu perubahannya. Kemudian kita beralih ke perubahan kata kerja untuk kelompok 2. Kata kerja kelompok 2 ini yang berakhiran bunyi iru dan eru. Contohnya untuk bunyi iru yaitu miru, miru ya. Miru. Ada lagi kata okiru ya, okiru. Terus yang berakhir bunyi eru misalnya taberu. Ada lagi misalnya neru ya, neru. Bentuk masnya ya, bentuk masnya miru menjadi mimas, kemudian taokiru menjadi okimas, taberu tabemas, dan neru menjadi mimas. Masih ingat artinya? Mimas artinya melihat, okimas bangun ya, kemudian makan itu adalah tabemas, nemas adalah tidur ya. Ini sudah kita pelajari di tutorial sebelumnya ya, pelajaran perubahan kata kerja sebelumnya. Bagaimana mengubah kata kerja kamus ini menjadi bentuk T? Sudah lihat ya, akhirannya ru kan, semuanya berakhiran ru ya. Itu akan kita ubah menjadi T. Semua yang berakhiran ru di sini, ru-nya hilang, kita ganti dengan T. Seperti apa jadinya? Ini ru menjadi ini T.
nete. Kemudian ini okite, tabete, dan nete. Hai, okite, tabete, nete. Kalau kita buat bentuk perintah, tolong lihat sini, lihat ke sini. Koni mite kudasai, lihat saya. Watashi ni mite kudasai, mite kudasai, ya. Te, gitu kan? Okite, okite. Artinya bangun, bangun. Ya, tanpa kudasai dan sudah menunjukkan kalimat perintahnya. Okite, tabete, tabete. Ayo makan. Silakan makan, ya. Tabete. Nete kudasai, silakan tidur, ya. Biasanya nete kudasai, siapa yang mengucapkan? Ibu pada anaknya seperti itu. Nete kudasai. Ayo nete, nete, nete. Bukan nete ya, nete, nete, nete kudasai. Ya. Baik, selanjutnya adalah untuk perubahan kelompok 3. Kelompok 3 ini hanya ada 2 kata, yaitu kata datang atau kita sebut kuru dan lakukan, suruh. Bentuk masnya adalah kimas dan shimas, ya. Ingat, datang itu kimas, sedangkan shimas artinya melakukan. Ya, kata kuru artinya datang, suruh artinya melakukan. Bentuk perubahannya adalah kuru menjadi kite, suruh menjadi shite. Untuk turunan kata suruh kita bisa ganti, misalnya benkyou suru, benkyou suru artinya belajar, ya, menjadi benkyou shite. Bentuk masnya yaitu benkyou shimasu. Di sini artinya adalah belajar. Contoh yang lain misalnya adalah oinori suru. Oinori suru. Bentuk masnya adalah oinori shite. Kemudian bentuk masnya, bentuk T-nya adalah oinori shite, bentuk masnya adalah oinori shimasu. Ini artinya berdoa atau beribadah. Ya, misalnya oinori shite kudasai, silakan berdoa, silakan beribadah, gitu ya, atau silakan sholat. Benkyou shite kudasai, ayo belajar, silakan belajar, seperti itu, ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan yang bisa Bluza sampaikan. Selamat belajar secara mandiri. Minasan, tambah kudasai, ya.